Pertanyaan gua sekarang, kita mau ngomongin apa? Lo kalau misalnya boys talk, lo masalah atau kita ngomongin hal-hal yang lebih berbobot? Enggak, tapi Boys talk juga berbobot. emang boys talk kenapa sih? Boys talk tuh sebenarnya apa sih? Boys talk itu kan cuma anggapan orang. Anggapan orang kan bahwa oh ini kalau obrolan gini deh, misalnya gini. Ti, lo kalau gua ajakin ngomong otomotif, lo paham nggak? Enggak. Emang lu paham? Enggak. Terus? Nggak paham juga. Terus juga nggak paham. Ya makanya enggak, tapi kan otomotif, kesannya boys talk banget. Padahal enggak juga. Iya. Abis itu lo ngomongin soal Game, misalnya. Game, lo paham? Paham. Lo paham? Tanya sama gue. Paham kan? Paham. Lo tanya sama gua, paham? Paham. Lo ngomongin ngepel, lo ngomongin nyuci, paham gua. Iya. Tapi persoalannya itu image yang dikenal publik. Iya, gua kan Pertama kali. ya itu kan it's not my responsibility. Iya. Kan? Dan akhirnya image-nya Adinia Wirasti itu tomboy. Sekarang Ya kan? sekarang tapi jadi perempuan kuat Iya. gitu. Ya identiknya sekarang perempuan kuat. Good sih. Bukan label tomboy ya jadinya Bukan ya. label tomboy. Iya, perempuan kuat. Tapi gue setuju, maksudnya, nah ini gara-gara obrolan kita waktu beberapa hari yang waktu itu kan juga sempetin ngomongin yang soal kayak kita harus speak up, banyak hal yang harus speak up, gitu kan. Kayak gue nggak tahu ya, somehow dari waktu itu kita ngobrol, gue kepikiran yang soal kayak pelecehan seksual. Itu jadi Tapi kayak kan, gitu. apa yang menarik dari pembicaraan ini kalau kita udah bicara mengenai hak hukum setiap orang, hak hukum setiap manusia di Indonesia ini gitu kan. Kalau kita enak nih, kita punya networknya. Gue punya networknya ngobrol sama Mas Nunu yang emang masih sarjana hukum, ya kan. Sama mungkin beberapa orang yang memang lawyer gitu misalnya. Tapi kan victim-victim atau orang-orang yang sama sekali nggak punya networking itu. Lembaganya ya memang ada, cuman yang gue sebenarnya concern banget adalah ketika male toxic masculinity ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak misalkan group of friends, gendernya macam-macam, misalnya ada perempuan ada laki-laki, of course dua-duanya, karena menurut gue sexual harassment bisa terjadi pada siapapun, baik itu perempuan mau laki-laki. Ketika temennya misalnya catcalling kayak, boleh kemana? Hello Kitty misalnya gitu. Dulu tuh gue denger itu tuh kayak wah gila lucu banget ya. Sekarang kayak no, that's not cool man gitu. Terus tapi begitu kita misalnya sebagai temen nih, lu jangan gitu dong. Maksudnya itu kan anak orang gila, maksudnya gimana kayak jadinya terus di ini, lo nggak cool banget sih, lu nggak asik, lu lalu kaku, stop being so. Karena edukasinya yang kurang. Sama dinormalkan itu sih. Iya, justifikasi akhirnya kan normalin bahwa ya sekarang gini, semudah orang tuh kadang-kadang nggak sadar ya. Lu lah cewek atau ya cewek lah paling sering jadi korban kalau di Indonesia ya, majority-nya. Lu jalan di pinggir jalan, tiba-tiba lagi ada bapak-bapak nongkrong di warung gitu kan. Neng, mau kemana neng? Gitu. Ada sweet, wih aja itu sebenarnya sudah masuk kategori pelecehan seksual apabila si perempuan memang tidak suka untuk seperti itu. Iya. Atau diliatin terlalu lama, terlalu lama dari atas sampai bawah, diliatin gitu, atau lingering hands. Nah, itu udah kalau itu udah physical. Tapi banyak loh yang kayak yang malah bilang gini, no, I just want to make you feel safe. For your information, we do not feel safe. Perempuan akan nyaman apabila memang pria yang menyentuhnya adalah memang yang dipercaya, bukan sembarang pria kan? Iya dong gitu loh. Pasangannya. And if like even pasangan deh. Itu juga bisa mungkin. Iya, pasangannya pun juga. Iya. Bahkan ada rape by pasangan. Yes. Ada. Oh iya. Pasangan kayak gitu. Nomor satu adalah consent. Ketika kita memberikan consent kita dan akhirnya udah itu dua-duanya. I give you my consent, you give me my consent, udah berarti konsensual. Iya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Harus kedua belah pihak intinya kan. Kita harus ngerti bahwa kita nggak bisa keep on stepping on people's rights to do anything or to feel safe gitu. Jadi kayak kan problemnya itu kayak mendadak pelaku nih merasa berkuasa. Iya, pelaku merasa lu nggak komplain, lu diam aja.
Atau ya aku merasa berkuasa atas ruangnya si orang ini. Iya, apalagi udah dalam lingkup rumah tangga tuh udah saling nguasain tuh biasanya kayak gitu. Iya. Dan biasanya korban tuh malu untuk melaporkan Ya, atau takut. Karena Soalnya gue potong dari yang udah pernah gue pas pada saat gue lagi nyusun skripsi gue tuh, gue kan ke Komnas Perempuan sama anak tuh. Ya, Itu. Komnas Perlindungan Anak itu, bukan lembaga perempuan ya? Iya, perempuan dan anak itu ya. Perempuan dan anak. Iya, Itu perempuan dan anak. malu, takut. Iya. Padahal memang udah jelas udah ada payung hukumnya ya. Iya. Cuman begitu, aduh nggak apa-apa deh, kesian suami saya apa segala macam Karena takut dianggap aib. Yes. Orang kemarin yang juga dari training 5D ini nggak usah victim ya, yang ngelihat nih, yang menyaksikan gitu, jadi witness aja 91% tuh nggak diem aja akhirnya Tuh, karena takut. 91% coba. Karena nggak tahu harus ngapain ya, Nick. Satu. Kedua, nggak tahu harus ngapain dan takut gitu kayak gue nggak feel safe, apalagi kalau itu kayak stranger gitu, misalnya di MRT atau di bus atau di mana gitu, kayak ntar gue gimana ya, gue akan kena masalah juga atau enggak, itu satu. Terutama kalau perempuan yang mau jadi upstander gitu. Jadi emang pada dasarnya ini sexual harassment tuh sesuatu yang very unfortunate, very pelik gitu mendadak ya, dan ini terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi memang awareness, dan ketika kita berpihak pada victim itu yang dibutuhkan. Kita harus ke. Tapi gue mau jujur, gue baru inget ya. Dan sebenarnya gini, kapanpun sexual harassment terjadi itu bisa kapanpun dan bisa mana aja. Betul. Karena gue satu kejadian gue baru inget, ketika itu gue lagi masih siaran, dan zaman gue siaran kan gue selalu naik komuter kan, naik komuter lain, bukan MRT, komuter lain, which is lebih pack lagi kan komuter. Itu sampai gue inget ada satu kejadian yang memang gue sebagai cowok aja, jadi ada satu cewek udah duduk kan, kan cewek kan memang prioritasnya kan dapat tempat duduk biasanya kalau di komputer. Duduk, satu cowok berdiri di sini, di depannya ngeliatin. Si cewek udah gelisah. Gue tuh yang dari jauh kan, gue emang lebih suka berdiri kan, di dekat pintu gue berdiri. Dan si cewek udah gak nyaman gitu. And then you know what? Gue nyamperin, gue ke tengah-tengahnya. Gue geser aja tuh cowok, beli amat. Iya, ya itu namanya distraction. Iya. Gue geser aja, gue nggak peduli gitu. Maksudnya kadang-kadang gue sering diginin sama orang-orang terdekat gue. Hati-hati. Kita kan nggak pernah tahu ya reaksi pelaku seperti apa. Ada mungkin aja bisa gue yang akhirnya harus fight for it. Reaksi gitu, pelaku kan. atau reaksi si korban pun juga kan Kita nggak pernah tahu. Tapi kan reaksi si pelaku yang paling sebenarnya yang paling berefek ke kita itu kan reaksi si pelaku ketika kita distraction. Ketika gue dorong, gue jadi sengaja nih dia duduk sini, berdiri, gue sengaja gue taruh di tengahnya badan gue, dan gue ngadep si cowok. Jadi lo nggak belakangin. Gue nggak belakangin si cewek, tapi gue ngadepin, dan gue sengaja mantengin mata dia, gitu kan. Ya untungnya badan gue gede ya, jadi tuh orang juga nggak berani macam-macam sama gue, gitu kan. Cuman kan kita nggak pernah tahu reaksinya. Tapi itu juga sih, kayak gue sampai harus nyari cara gimana ya lifestyle-nya di custom made untuk perempuan yang nyetir, yang mandiri gitu jadinya kayak. Betul. Pokoknya kalau misalnya kayak aku ketemu Mas Nur, Mas jangan malam-malam karena aku pulang sendiri gitu kayak. Kayak harus selalu paling efektif sih itu sih merubah lifestyle-nya. Pada akhirnya tapi kan pada akhirnya juga gini loh, maksud gue yang atau ya Indian buat gue selalu bilang gini, kenapa sampai seorang perempuan aja merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupannya? Iya kan, that's nggak equal gitu jadinya sebenarnya. Gitu. Kayak I believe I have the full rights to feel safe. Iya, dan public spaces. Jadinya edukasi. Iya, itu satu. Yang mungkin yang kita ubah adalah edukasinya bahwa. Iya, itu satu yang penting kan. Dan yang kedua, bener yang lo bilang, nggak akan ada habisnya gitu loh. Iya. Ya nggak akan ada habisnya kalau orang masih memilih untuk takut ngomong. Itu wadahnya ada sebenarnya, terus caranya ya tinggal ngelapor, tapi kan kembali lagi kan ke orangnya takut dan segala macam. Kebanyakan takut dan tidak merasa ada support. Ya paling efektif adalah tadi yang Asti bilang, merubah lifestyle-nya dari diri kita semua gitu loh masing-masing.
mungkin bukan lifestyle, pola pikir kali. Pola pikir. Iya, Dan perspektif sih sebenarnya. dan yang kedua tadi lo bilang mengenai edukasi. Iya. Mungkin edukasi yang efektif juga adalah kasih tahu gimana kalau itu terjadi sama keluarga lu. Orang-orang tersayang lu, Yes. pasangan lu sendiri. Ya. Gue sih ya in the end menurut gue sih maksudnya gini, sexual harassment, sexual abuse. Bahkan kita nggak usah ngomongin harassment, kita nggak usah ngomongin abuse-nya dulu, kita ngomongin seksualnya dulu. Di Indonesia itu masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah hal yang mau nggak mau lo harus bicarakan. Kayak gue dengan punya anak, gue harus mengedukasi anak-anak gue. Apalagi anak lo laki-laki kan. Iya, itu salah satunya gitu. Iya. Tapi ya sekarang laki perempuan buat gue sama aja. Edukasi adalah dimulai dari usia dini dan bener banget. orang tuh masih banyak orang tua yang takut ketika anak-anak menanyakan soal hal-hal seksual. Orang tua akan menjawab, "Shh, ngapain sih nanya-nanya? Ntar aja ditunggu." Angkatan kita pada saat itu masih ngerasain. Masih begitu ya. Gue ketolong, mak gue Jerman. Edukasinya edukasi Jerman, dan dia adalah dulunya perawat medis di Jerman. Jadi edukasinya gue memang based on medical. Gitu. Iya, Jadi betul. gue sama nyokap gue dikasih tahu ini tuh gini. Dan gue tidak mencari, kadang-kadang yang menjadi masalah kan orang mencari di luar, mencari dari sumber yang tidak tepat. Iya, Betul. jadinya miskonsepsi. Apalagi kan orientasi orang beda-beda ya. Ya, itu dia. gitu. Akhirnya ya mungkin itu yang membuat perilaku sexual harassment, perilaku sexual abuse dalam tanda kutip ya, gue bilang berkembang biak di Indonesia. Karena dari awal tuh pihak-pihak yang bisa mengedukasi memilih untuk gimana ya gitu. Berintian sekarang kan udah tahun segini ya, kayaknya nggak ada salahnya kok. Toh kalau kita jelaskan, kalau emang lu nggak paham, cari orang yang paham untuk ngejelasin. Iya. Ini mungkin ya, gue bisa ngasih masukan ke badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu ya. Untuk, gue rasa sih ya, tadi yang lo bahas mengenai sexual harassment itu masuk ke dalam kekerasan psikis, menurut gue. Itu udah masuk. RUU PKS mestinya. Karena itu kan udah merendahkan either itu perempuan atau laki-laki. Iya. Dan itu PKS kan, RUU PKS itu kan sampai saat ini belum. Ada cerita di Jogja yang ternyata ini terjadi di mana-mana, namanya begal payudara, Mas. Oh, yang megang itu ya? Jadi pernah dengar. Aduh ya ampun. Adek gue pernah. Itu jadi ada survivor yang cerita kemarin waktu training gitu. Salah satunya adalah ketika dia memutuskan untuk lapor ke polisi gitu. Atau dia cerita sama orang, speak up gitu. Pada akhirnya ditanyanya kenapa kamu sendirian, nah akhirnya pakai baju apa. Nah udah gitu pelakunya gimana cara ngetrace-nya? Terus makanya kalau Jakarta sih udah banyak CCTV di mana-mana ya. Ya kalau di daerah gitu. Ya, tapi tempat Jakarta juga susah lagi. Terus gimana sih? Terus nanti ada beberapa yang juga diminta tolong cari kontak pelakunya. Lah, kalau gue di tengah jalan gimana gue nyari pelakunya? Makanya gue lapor polisi. Jadi kayak ini sebenarnya gimana sih masih ngeblunder gitu, tapi juga nah itu ini informasi-informasi kayak gini kan juga harus di trace gitu dari mana source-nya gitu kan. Jadi memang ikut pelatihan-pelatihan kayak 5D kemarin, pelatihan-pelatihan kayak respect and sensitivity training gitu tuh kalau menurut aku penting banget buat kita orang-orang yang kerja memang di situasi yang dengan orang banyak gitu, dengan teamwork gitu, karena ya penting untuk we respect one another dan semuanya berhak untuk bekerja dengan aman dan nyaman gitu sebetulnya. Ya, tapi kondisinya emang ya kita pasti ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya, buat semua dengan kasus-kasus yang dihadapi gitu kan. Tapi somehow dari terutama buat victimnya Cindy. Dari rangkuman obrolan kita hari ini. Menyambung ya memang kita mau menciptakan ruang kerja kolektif yang aman. Karena sebenarnya kan ruang kerja kolektif macam film gitu kalau di industri gue memang pada dasarnya volatile, memang pada dasarnya banyak nggak nyamannya kan. Jadi
dibikin senyaman mungkin dan seaman mungkin. Mau nggak mau ya. Iya. Harus. With kindness sih kalau menurut aku, maksudnya. Itu yang penting. Pada akhirnya ketika kita mau willing untuk memperluas perspektif atau willing untuk coba yuk kita lihat dari sisi lain gitu. Lalu approach it with kindness, with love, with grace gitu, karena ya gue percaya kita semua di-equipped secara cukup gitu. Dari semestanya, dari Gusti Allah gitu emang. Ya lalu dipakai aja untuk kita hidup bersama-sama. Walaupun beda pendapat, beda keyakinan, beda warna kulit, beda segala macam gitu. Cuman ya we coexist in life. Iya, jangan sampai lupa esensinya itu adalah manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Kan udah kebukti lagi kita pandemi itu sendiri-sendiri pada kelojotan. Iya, kan, bener. Betul. Iya, jadi approach it with love. Oke, yang begini, mencoba untuk tarik diri dari situasinya, lalu kita lihat situasi tersebut dari berbagai perspektif. And then when we see it from different perspective dan aerial angle gitu kali ya, lalu approach it with love, with kindness, empathy, and apa ya, behave gracefully, I think. Betul. Iya. Kindness goes a long way. I do feel that. Yes. Tapi kalau gue nggak beda jauh, setuju sama lo ya. Tapi ada satu hal yang kalau lo kan tadi berfokus pada working environment ya. Kalau gue lebih berfokus pada living environment. Bahwa ini jangan cuma sebatas hanya di lingkungan pekerjaan, tapi kita bawa ini ke semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Mungkin karena lo juga udah punya anak 2 gitu, jadi how do you communicate this with your kids? How do you communicate this with your family? Itu kan juga penting ya gitu. Iya, sama itu Mas Wisnu, yang penting. Sarjana hukum? Enggak, ini aja 2 tadi yang penting dari yang gue dapet ya. Aware sama edukasi, udah itu. Itu mau nggak mau sih. Edukasi diri sendiri itu juga perlu banget sih. Aduh, benar. Edukasi diri sendiri, edukasi orang-orang tersayang di sekitar kita, dan edukasi lingkungan kita. Jangan kita diem aja, tapi kita mulai deh ya dari sekarang. Tingkatkan awareness sama sebarkan edukasi, udah itu aja. Mulai dari diri sendiri dulu, karena sebetulnya dari kita dulu. Terus terang aja, gue juga mengakui gitu pada saat gue mengedukasi diri sendiri, gue bertanya pada diri sendiri, am I complicit in this? Nah, iya kan? Gue pernah gini nggak ya ke orang? Jangan-jangan gue pernah gini loh, jangan-jangan I owe apology to people that feel harassed. Gitu. Iya, betul. Gitu, kayak pada akhirnya waktu itu gue sempet tuh kayak akhirnya touch base sama orang-orang yang aku pernah kerja sama dengan gitu, yang kayak did I do something wrong? Kayak maaf ya kalau I don't mean to step on your toes and just clear the air. Dan pada akhirnya I know I want to learn to do better in life gitu, dan ternyata jadinya kayak thank you for saying that to me, thank you for listening, thank you for talking. Sebenarnya mungkin klise kali ya, mulai dari diri sendiri, tapi emang bener ya? Enggak kok, iya kalau menurut aku sih mulai dari diri sendiri dulu. Ya kalau nggak mulai dari diri sendiri, mau mulai dari mana? Iya kan? Iya, buat gue gitu aja, lu emang mulai dari diri sendiri aja gitu. Terus tapi satu lagi, walaupun kita mulai dari diri sendiri, terus kita mulai mengadvokasi isu ini ke orang, edukasi orang lain di sekitar kita, bukan berarti proses pembelajaran kita berhenti sampai di situ. Oh iya. Betul. Terus berkembang, terus pahami, terus spread it gitu. Yes. Gitu. Agree. Yes. Anyway, Adinia Wirasti, terima kasih banyak sudah bergabung di obrolan Wisnu Niko. Kita nggak boys talk kan jadinya kan? Enggak kan? Universal talk ini. Iya, apa aja kita bisa bahas kok. Iya. Cuma gue nggak tahu sih, gue masih belum terlalu mengerti betul apa kata-kata boys talk sebenarnya itu. Ya itu dia, karena emang nggak jelas aja boys talk. Kayak girls talk juga. What, girls talk about a lot of stuff. Iya. Makanya talking. We're just chatting. Iya, bener. We're touching base with one another. So. Itulah kata kuncinya. Ya intinya apa yang kita obrolin di kali ini semoga bermanfaat gitu ya, dan juga semoga setidaknya kita dikasih kesempatan untuk ya mungkin saat ini buat yang nonton gue belum merasa, tapi
lu dengerin aja dulu, lu pahamin dulu, in the end lu coba apa ya, bukan introspeksi tapi lebih ke evaluasi diri. Iya nggak ya? Gue udah pernah ngelakuin itu belum ya? Gue ngelakuin itu nggak ya? Dan kedepannya lu akan tahu langkah-langkah apa yang perlu lu lakukan kalau sampai lu berada di posisi-posisi seperti itu. Iya, soalnya emang keadaan ini emang terjadi, Mas, ya kan? Yes. Very real, ya. Very real. Baiklah kalau begitu kita akhiri. Karena juga sudah cukup panjang ya memang ya. Panjang. Ini ya. Nomad Spesial. kasihan tuh. Untung nggak pakai main game bisa 5 hari nih. Nomad kasihan, Nomad. Ya udah silakan lanjutkan main lagi. Terima kasih, asik. Thank you. Dah.